Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan dan video kali ini, teman-teman semua, sahabat PPG dalam jabatan tahun 2022 ya, untuk kategori 2, tentunya kita ingin membahas mengenai cara mengisi LK 1.2 berkaitan dengan eksplorasi penyebab masalah. Nah, di LK 1.2 ini silahkan Bapak Ibu nantinya download ya di LMS-nya. Di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi Bapak Ibu. Yang pertama adalah masalah yang telah diidentifikasi, dan juga kolom yang berikutnya adalah hasil eksplorasi penyebab masalah dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Ini bocorkan aja. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan untuk kolom yang pertama ini silahkan kopikan saja masalah yang telah Bapak Ibu identifikasi dari LK sebelumnya ya, LK 1.1 ya. Nah, silahkan dikopikan saja Bapak Ibu permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi ya. Kemudian paste saja ke dalam kolom yang kedua ini ya, kolom yang kedua bagian sini. Kemudian di kolom ini kita mencari hasil eksplorasi penyebab masalah. Hasil eksplorasi penyebab masalah yang sudah kita identifikasi ini, kita cari penyebab masalahnya. Nanti Bapak Ibu akan melakukan yang namanya wawancara ya, ataupun mencari kajian literatur. Nah, kajian literatur silahkan Bapak Ibu cari sebanyak-banyaknya ataupun terkait masalah yang Bapak Ibu identifikasi ya. Biasanya untuk kajian literatur ini kita mencarinya di Google Cendekia ya Bapak Ibu ya. Kita tuliskan saja Google Cendekia. Ini koneksi internetnya kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, di Google Cendekia silahkan Bapak Ibu untuk mencari kajian literatur di bagian Google Cendekia ataupun Google Scholar ya. Nah, di sini tersedia mengenai hasil penelitian yang sudah diterbitkan ya. Silahkan saja untuk dicari sesuai dengan sesuai dengan kajian literatur yang Bapak Ibu identifikasi. Misalnya ya, di sini kita contohkan, saya mengidentifikasi ada beberapa permasalahan di sini ya. Misalnya kita contohkan rendahnya hasil belajar matematika siswa di kelas ya. Maka kita akan mencari hasil eksplorasi penyebab masalahnya tentang kajian literaturnya, yaitu apa itu terkait dengan hasil belajar dulu ya. Nah, kita cari terkait hasil belajar kajian literaturnya bahwa menurut Cini Norita tahun 2018, hasil belajar adalah hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran dan seterusnya ya. Kemudian kita cari lagi kajian literaturnya terkait dengan penyebab masalah ya, penyebab masalah daripada rendahnya hasil belajar siswa ataupun rendahnya hasil belajar matematika siswa. Nah, di sini kita sudah mencari kajian literaturnya menurut Azura, Arfiani dan kawan-kawan tahun 2020. Penyebab rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika adalah suasana pengajaran dan juga model pembelajaran, materi pelajaran dan kemampuan belajar dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mencari penyebab rendahnya belajar kajian literatur yang lain ya, menurut Ayu Ardila dan Suryo Hartanto ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan saja cari hasil eksplorasi penyebab masalahnya ya. Kita sarankan kalau ingin mencari kajian literatur silahkan dibuka di Google Scholar ataupun scholar.google.com ataupun Google Cendekia. Di sini banyak sekali, tinggal dicari saja ya, misal ya tentang rendahnya hasil belajar matematika ya.
Nah, di sini akan muncul ya Bapak Ibu ya faktor penyebabnya dan lain sebagainya, banyak sekali. Tinggal silahkan di-download dan dibaca. Kemudian kami sarankan setelah itu untuk lebih mudahnya lihat di abstraknya ya Bapak Ibu ya, ataupun di bagian kesimpulannya tentang penyebabnya itu. Jadi tidak usah mencari jauh terlalu banyak ya, tinggal dilihat di abstrak kemudian dilihat di bagian kesimpulannya. Nah, setelah itu kita sudah melakukan pencarian kajian literatur tentang eksplorasi penyebab masalah yang telah kita identifikasi. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melakukan wawancara juga ya kepada kepala sekolah, kepada guru ataupun teman sejawat, ataupun kepada pakar ya, dan juga kepada pengawas ya, tergantung LPTK-nya masing-masing ya, sesuai dengan tuntutan LPTK-nya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan saja untuk wawancara kepada kepala sekolah juga terkait dengan hal eksplorasi penyebab masalah yang telah Bapak Ibu identifikasi ya, seperti itu. Kemudian setelah semuanya terpenuhi, baik itu dari kajian literatur dan juga hasil wawancara, di kolom yang berikutnya, di bagian kolom analisis eksplorasi penyebab masalah, Bapak Ibu menarik sebuah analisis tentang penyebab masalah. Di sini ya kita berikan contohnya ya. Jadi ini sebagai bahan referensi Bapak Ibu saja ya, artinya kita ingin berbagi saja ataupun sekadar sharing saja. Kalau Bapak Ibu kira ini bisa dijadikan rujukan, silahkan saja ya. Nah, setelah kita berikan contoh, misalnya setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literasi dan hasil wawancara ya, karena kita sudah melakukan kajian literatur dan juga wawancara, maka setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literasi dan hasil wawancara, dapat ditentukan penyebab masalah daripada rendahnya hasil belajar matematika siswa di kelas adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita analisis penyebab dari rendahnya hasil belajar matematika ini dari kajian literatur dan juga wawancara. Kita ambil sebuah kesimpulan bahwa metode mengajar guru yang masih belum tepat. Ini bisa dilihat dalam penyajian pembelajaran terbilang monoton dan membosankan sehingga tidak adanya interaksi dengan siswa ya, seperti itu. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran seperti belum tersedianya alat peraga dan juga media pembelajaran di kelas. Kemudian minimnya buku ajar yang tersedia di kelas ya, seperti itu. Untuk cara mengisi bagian kolom analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, kira-kira ya mengenai cara mengisi LK 1.2 ini. Jadi silahkan saja untuk bagian kolom masalah yang telah diidentifikasi, silahkan copy paste saja di LK sebelumnya ya, LK 1.1. Kemudian hasil eksplorasi masalahnya Bapak Ibu silahkan cari kajian literatur terkait penyebab permasalahan yang telah Bapak Ibu identifikasi ya. Kemudian dicari juga melakukan dari hasil wawancara, baik kepada kepala sekolah, guru atau teman sejawat, kemudian kepada pakar ya. Pakar ini biasanya kita mengambilnya misalnya dosen ya, ataupun orang yang memiliki keahlian di bidangnya ya. Kemudian pengawas dan teman sejawat ya, seperti itu kira-kira untuk mengisi LK 1.2 ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.